Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella dengan NIM 860566984 dari Prodi PGSD. Di sini saya akan menjelaskan tugas 2 filsafat ilmu tentang hubungan timbal balik antara filsafat ilmu dan pendidikan. Filsafat ilmu sebagai pondasi pendidikan. Filsafat ilmu dan pendidikan memiliki hubungan yang saling menguatkan dan tidak dapat dipisahkan. Filsafat ilmu memberikan landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis bagi praktik pendidikan. Sementara pendidikan menjadi laboratorium nyata bagi pengujian, pengembangan, dan pewarisan nilai-nilai filosofis tersebut. Lalu, bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi keilmiahan serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan? A. Mengawasi eksistensi ilmu pendidikan. Filsafat ilmu berperan sebagai pengawas dan penguat bagi pendidikan melalui 3 cabang utamanya, yang memastikan bahwa ilmu pendidikan benar-benar berdiri sebagai cabang ilmu yang otonom, bukan sekedar kumpulan praktik turun-temurun atau sekedar terapan dari psikologis dan sosiologi. 1. Ontologi. Apa hakikat pendidikan? Berikut adalah peran filsafat ilmu dan implementasi dalam pendidikan. Untuk contohnya yaitu seorang guru yang paham ontologi pendidikan tidak akan hanya mengejar nilai tinggi, tetapi bertanya, apakah pembelajaran ini membuat siswa lebih beriman, lebih cerdas, lebih berakhlak, dan lebih mandiri? 2. Epistemologi. Bagaimana cara memperoleh pengetahuan pendidikan yang benar? Berikut peran filsafat ilmu dan implementasi dalam pendidikan. Untuk contohnya, yaitu seorang peneliti pendidikan tidak akan begitu saja percaya bahwa metode ceramah itu buruk. Ia akan melakukan pengujian secara ilmiah dalam kondisi apa metode ceramah itu efektif, dan untuk materi apa, serta untuk siswa seperti apa. 3. Aksiologi. Untuk apa pendidikan? Nilai apa yang harus dijunjung? Nah, berikut peran filsafat ilmu dan implementasinya dalam pendidikan. Untuk contohnya, yaitu kebijakan zonasi dalam PPDB tidak hanya dilihat dari efisiensi administrasi saja, tetapi juga dilihat dari nilai keadilan. Apakah kebijakan ini memberikan akses yang adil bagi semua anak? B. Bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai memperkuat perkembangan filsafat ilmu? Pendidikan bukan sekedar konsumen pasif dari filsafat ilmu, tetapi memberi umpan balik atau feedback dan bahan refleksi bagi perkembangan filsafat ilmu itu sendiri. Contoh nyatanya yaitu praktik Merdeka Belajar di Indonesia dengan proyek profil pelajar Pancasila memberikan pengalaman empiris tentang bagaimana pendidikan berbasis nilai dijalankan. Pengalaman ini kemudian dikaji ulang oleh filsuf pendidikan untuk memperkaya teori tentang pendidikan karakter dalam konteks masyarakat majemuk. C. Mengapa filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis dalam membedah persoalan pendidikan? 3 pisau analisis. Yang pertama, ontologi, membedah apa dan hakikat. Epistemologi, membedah bagaimana dan metode, serta aksiologi, membedah mengapa dan nilai. Berikut contoh penerapan pisau analisis pada satu persoalan. Di persoalan ini yaitu, haruskah ujian nasional dihapus? Berikut contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan. Contoh yang pertama, dalam kebijakan pendidikan kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka adalah manifestasi filosofis dari pergeseran ontologis sebagai hakikat anak, epistemologis, cara belajar, dan aksiologis sebagai tujuan pendidikan.
Yang kedua yaitu kebijakan pendidikan PPDB zonasi. Kebijakan zonasi tidak bisa dinilai hanya dari sisi teknis administratif saja, tetapi harus dipahami sebagai pilihan filosofis untuk mewujudkan nilai keadilan, meskipun berbenturan dengan nilai prestasi dan kebebasan. Contoh yang ketiga yaitu proses pembelajaran, metode pembelajaran berbasis PBL atau masalah. Seorang guru yang memiliki metode PBL sebenarnya sedang membuat keputusan filosofis, bukan sekadar keputusan teknis pedagogis. Ia meyakini bahwa belajar adalah proses aktif, konstruktif, dan bermakna. Berikut adalah kesimpulan akhir, bahwa seorang pendidik yang baik tidak cukup hanya menguasai teknik mengajar saja. Ia juga harus menjadi filosof dalam tindakan, philosopher in action, yang senantiasa mempertanyakan hakikat, cara, dan tujuan dari setiap keputusan pendidikannya. Sekian presentasi tugas 2 filsafat ilmu tentang hubungan timbal balik filsafat ilmu dalam pendidikan. Mohon maaf bila banyak salah dalam tutur kata dan bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.